adaptasi. Karena kalau kita nggak ngikutin perubahan nih, kita akan ditinggal. Orang yang akan terus bisa berperan, berguna adalah cek-cek Udah Mas masuk Ed, lagi. udah masuk. Loh, Aku mati lampu. Baru dia waduh. gelap-gelapan. Epic banget. Tiba-tiba mati lampu ngedrop Mas Erik, maafin ya. Tapi, nah ini baru nyala. Baru ngomong perkembangan teknologi, tiba-tiba mati lampu. Ya Nah, itulah, karenanya perlu lebih banyak teknologi generasi juga itu digital. perlu listrik, makanya dan juga perlu manusia. Jadi Epic banget deh. Tapi ya gitu. Tadi aku lagi ngoceh apa ya? Padahal aku lagi berbusa-busa tuh. Iya nggak? Intinya itu. Jadi kesempatan untuk mulai hal-hal yang baru gitu teman-teman, terutama di awal tahun ini. Mas Erik, kalau kita bicara soal tadi, Mas Erik kan bilang perlu yang digital savvy, perlu yang apa namanya selalu mudah beradaptasi. Kalau kita bicara tadi tuh aku baca komen-komen, ada tuh masih ada tuh komen yang minta kerjaan dong, Pak Menteri gitu, atau Pak Menteri minta apa namanya tadi aku juga baca komen minta ini dong, minta kesempatan dong atau peluang gitu. Sebetulnya kalau kita bicara ya, soal industri digital teknologi, BUMN membuka peluang itu. Seberapa besar nih kita digitalisasi yang ada di sekarang BUMN? ya, kita ada beberapa poin. Satu, kan orangnya dulu. Saya sepakat, ya. Makanya itu banyak sekarang kita mengangkat kepemimpinan muda di BUMN di bawah 42 tahun. Karena Hmm, kenapa? Yang selalu saya bilang lah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran, hasil karya yang luar biasa, tapi kalau umur kan tuh terbatas. Nah, ya, karena itu yang namanya continue leadership, sustainability daripada pekerjaan kita itu tuh harus ada leadership yang baru, yang muda, yang bisa meneruskan. Nah, alhamdulillah kita sekarang banyak sekali merekrut generasi muda tidak hanya dari dalam BUMN, tapi dari luar BUMN untuk jadi apa? Leadership, pimpinan-pimpinan di BUMN. Ada Fajrin yang dulu foundernya Bukalapak, umur 36, sekarang jadi direktur di Telkom. Kita juga tarik Soleh Ayubi dari United Healthcare Amerika, sekarang di Bio Farma itu. Terus dari dalam BUMN ada yang namanya Vivian Arga itu dari jadi BRI, jadi direksi BRI. Nah, hal-hal itu yang kita terus lakukan juga. Kenapa? Penting sekali leadership itu tercipta. Cukup di situ? Tidak. Kita melakukan program magang dengan mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa dalam negeri, tapi juga dari luar negeri kita bikin kerjasama dengan para pelajar yang ada di luar negeri dengan konsep-konsep yang namanya base berdasarkan research bersama. Seperti bagaimana membuka smart city. Hari ini itu pemerintah mengumumkan yang ibu kota baru yang namanya Nusantara. Nah, itu kita lakukan terobosan-terobosan itu. Dan di dalam BUMN-nya pun sekarang kita membuat roadmap ya sampai ditargetkan 20% itu nanti di tahun 2024 pegawai di BUMN itu harus ngerti teknologi. Nah, hal-hal yang itu yang kita ciptakan. Dan saya rasa ini menjadi bagian yang konsisten transformasi BUMN itu bukan hanya lip service, tapi bagaimana kita memastikan ini jadi konkret. Karena itu saya senang sekali ketika saya, Mbak Nana, ya kan, Mas Dadim, kita berkolaborasi. Artinya apa? Ini ada 3 hal yang bersamaan yang kita lakukan bersama-sama. Dari narasi TV, tentu bagaimana membentuk komunitasnya yang bisa terus menjadi bagian dari perubahan transformasi ini. Kami dari BUMN coba mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru di teknologi. Coba kalau kita lihat daftar orang kaya di Indonesia, bosen. Yang kaya itu-itu aja. Kalau kita lihat di luar negeri, coba. Ada yang namanya Elon Musk. Dulu nggak ada yang namanya Elon Musk. Bill Gates ada. Tapi ada Elon Musk sekarang. Nah, ya, artinya apa?
ada orang-orang kaya baru yang nanti kita ciptakan dengan dukungan pembiayaan dari BUMN atau investasi, jadi bisa pinjaman atau investasi. Tapi Mbak Nana meng-create komunitasnya yang memang ahlinya. Nah, Mas Nadim menyiapkan sumber daripada tenaga kerja yang siap pakai itu, baik di SMK atau di universitas. Nah, ini yang Ya. kita dorong. Ingat, 17,5 juta. Kita memerlukan tenaga kerja baru yang ngerti teknologi. Jadi kesempatannya itu Mbak Nana. Jadi nggak tahu Ya, Mbak Mas Nana Erik, sorry ngikutin ya. atau enggak, pokoknya rangkumannya begitulah. Aku ngikutin. Oh Aku mau ngikutin. disclaimer tadi. Mas Erik tadi ada yang komen Banana belum bayar token listrik ya. Gara-gara mati listrik. Enggak, teman-teman, aku lagi nggak di rumah. Ini aku tuh lagi meeting di satu daerah. Dari tadi sama, walaupun nggak kayak Menteri BUMN meetingnya padat, tapi aku juga seharian daerahnya meeting. secret karena lagi mau bikin konten tuh kayaknya. Lagi meeting, terus karena sore ini kita mau digital, mau live IG. Jadi aku minjem ruangan salah satu tempat meetingku nih untuk meeting di bawah ini, dan tiba-tiba tadi tragedi mati lampu itu. Tapi aku tadi nyimak kok Mas Erik, dan memang sebetulnya thank you banget Mas Erik, kan memang udah biasa jadi penyiar radio, jadi udah biasa cuap-cuap sendiri, nggak perlu aku pancing juga udah cuap-cuap, lancar banget ya Enggak lah, itu. kayak orang gila juga tadi sendirian. Enggak, sekarang orang udah terbiasa ngomong ke kamera, yang menonton ribuan orang dan kita ngoceh-ngoceh. Tapi memang betul, aku mau nyambungin teman-teman yang tadi Mas Erik bilang. Jadi memang Tapi tunggu, ada quiz nih, ada quiz. hadiahnya apa? Kuis tuh harus pakai hadiah Mas Erik. Kalau nggak ada Kita hadiah nggak tebak, menarik. Coba konkret kita hadiahnya tebak. apa? Kita tebak Mbak Nana di mana. Nanti kalau jawabannya 3 yang benar, saya lewat narasi kasih 3 hadiah juga lah itu. Hadiahnya harus menarik dong. Hadiahnya harus menarik Mas Erik. Ya, pulsa digital supaya pada online dibayarin. Oh iya, itu menarik sih, hadiah pulsa ya. Boleh. Nanti kita Jadi aku sepakatin harus hadiahnya ya. Sekarang tebak Mbak Nana di kota apa? Kalau kota udah pasti di Jakarta. Oh. Daerah. Oh, daerah. Aku di Jakarta, aku udah balik. Kemarin tuh aku sempat liburan, sempat ke Sulawesi Selatan, pulang kampung aku. Sempat ke Toraja, sempat ke Malino, sempat ke... pokoknya seru deh, aku kemarin keliling-keliling. Ya. Tebak, ada 5 Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, apalagi gitu. Sama Kepulauan Seribu. Nah, ditebak di mana? Ada yang minta hadiah loker kerjaan di BUMN. Sebetulnya tuh lewat Indonesia Digital Tribe bisa banget loh dapat kerjaan di BUMN, karena nanti pemenang hackathon rangkaian dari Indonesia Digital Tribe ini akan dapat kesempatan untuk bisa berkarir di BUMN, dan BUMN-nya keren-keren lagi yang sponsorin Indonesia Digital Tribe ini. Ya nggak Mas Erik? Setuju. Iya. Oke, banyak tuh tebakan di Jaksel. Oke, aku kerucutkan ya. Ya di Jaksel, kira-kira Jakselnya di mana? Pokoknya, apa sih ini ciri-ciri? Gimana? Nentuin yang menangnya siapa? Nentuin yang menang pakai feeling aja. Oh, aku tahu. Nentuin yang menang nanti yang komen di Instagramnya Mas Erik. Aku tadi lihat Mas Erik sempat posting acara ini kan, akun acara promo acara kita ini kan. Jadi nanti yang komen di situ dipilih 5 terus dapat hadiah dari Mas Erik. Nanti aku kasih hadiah juga deh dari narasi. Siap. Ya, kita ngasih apa dong? Jangan mau kalah sama Menteri BUMN dong. Ngasihnya harus jangan malu-maluin. Oh, dapat jaket ya? Jaket apa? Kita punya jaket. BUMN aku tahu punya jaket keren-keren. Lu jangan, ini banyak disaksikan orang yang harus bisa dipegang sama kita. Data. Apa? Oh gitu. Oh, aku tahu. Kita kasih buku dong, kasih buku sama kasih merchandise narasi, ya kan? Oke. Nanti yang komen di Instagram Mas Erik Thohir, kira-kira di mana aku live-nya di Jakarta Selatan ini, kasih clue di depan ini daerah yang ada sekolah apa depan? Hah? Apa-apa, aku kan memang orangnya baik hati, aku mau ngasih tahu clue. Oke, aku di daerah yang ada sekolah lab school di Jakarta Selatan. Coba di daerah mana itu? Jalannya nama pahlawan. Iya kan? Oke, jadi nanti yang menjawab silakan di Instagramnya Mas Erik Thohir ya. Oke, wah dari mana-mana nih Mas Erik, ada dari Makassar yang hadir, ada dari mana-mana. Oke, sip.
Oke, Mas Erik, aku juga mau sampaikan ini yang daftar tadi teman-teman Indonesia Digital Tribe itu udah 14.000 orang yang daftar dan yang mengirimkan ide sudah banyak sekali, lebih dari 700 ide inovasi yang udah disubmit. Hmm. Dan macam-macam nih idenya Mas Erik, ada yang memberikan ide mereka mau bikin startup soal bagaimana membantu platform penghubung bagi ibu yang menyusui. Ada juga yang mau bikin startup tentang teman urusan keuangan, ada yang mau bikin startup soal gimana caranya, nih aku bacain ya, bikin startup soal waste, bagaimana caranya mengelola food waste. Jadi ada banyak banget macam-macam ide yang udah di-submit, yang mudah-mudahan ide-ide itu nanti bisa dieksekusi untuk bisa jadi prototipe dan kemudian juga bisa jadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan di negeri ini. Karena sekali lagi nggak pernah cukup, tantangannya kayaknya nggak habis-habis ya Mas Erik, jadi juga perlu ide-ide solusinya juga perlu beragam Mas Erik kalau kita bicara tantangan. Kalau spesifik yang selama ini Mas Erik handle gitu ya di BUMN, tantangan-tantangan terbesar yang memerlukan pendekatan solusi digital itu apa aja, Mas? Ya, saya selalu kan kalau versinya saya menjawab tantangan itu karena BUMN adalah sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Memang kita korporasi, tetapi kita juga harus punya program-program yang dekat dengan rakyat. Nah, karena itu kita selalu fokusnya apa? Ekosistem. Kita membuat ekosistem, tapi jangan lagi BUMN jadi menara gading. Ekosistem kita bekerja sama dengan private sector, dengan generasi muda, dengan UMKM, semua kita libatkan. Karena kenapa? Yang selalu saya bilang, kita sudah saatnya punya yang namanya ekosistem Indonesia, roadmap Indonesia, bukan roadmap Cina, bukan roadmap Amerika, tapi roadmap kita Indonesia. Nah, ekosistem ini juga yang saya selalu bilang, jangan ekosistem kalahan, mesti ekosistem menangan. Nah, karena itu tidak mungkin kita membuat ekosistem itu gara-gara dengan ego sektoral, tetapi semua yang interestnya itu atau pemikiran itu yang tadi Mbak Nana bilang harus ditaruh di tengah. Nah, siapa yang ditaruh di tengah itu kita coba bantu dari segala sektor. Nah, BUMN sendiri, karena itu contoh kemarin, kita membuat ekosistem kesehatan. Nah, artinya apa? Ekosistem kesehatan itu kan ada obatnya, ada rumah sakitnya, ada vaksinnya, ada juga program digitalisasinya. Nah, program digitalisasinya yang kemarin, salah satunya bagaimana mengkonek antara klinik kimia farma dengan rumah sakit BUMN, tetapi di situ jadi yang namanya punya kepentingan di klinik, misalnya ada pasien yang datang, lalu ketemu dokter yang dia inginin, di link up dengan dokter ahlinya, begitu terjadi sebuah solusi, nanti obatnya kan terregister. Nah, yang saya mimpikan lebih dari itu. Kenapa? Kalau sudah terregister daripada medical record-nya, ini knock on the wood. Karena kita tahu loh, yang namanya tingkat kecelakaan di Indonesia itu juga sangat tinggi dan kebanyakan di generasi muda. Dan ketika terjadi kecelakaan fatal, itu problemnya ada dua permasalahannya yang pada saat-saat genting itu harus dilakukan. Yaitu tentu pertolongan pertamanya, atau juga pada perjalanan di rumah sakitnya atau saat di rumah sakitnya. Nah, kalau medical sistemnya ini obat-obatan sudah tersambung, kan ketahuan, oh si A, dia ini punya penyakit titik-titik dan alergi obat di titik-titik. Jangan sampai nanti ketika terjadi kecelakaan ditaruh di ambulans, dia disuntikan yang dia alergi. Sehingga bukan karena kecelakaannya, dia komplikasi bahkan bisa meninggal, tapi karena obat yang dimasukin. Nah, itu kan sistem itu yang kita cita-citakan di BUMN, kenapa kita dorong antara BUMN Kesehatan dengan Telkom dan Telkomsel untuk bersinergi. Nah, tentu komponen-komponen teknologi itu yang kita harapkan, baik kita apakah kerjasama dengan tadi, ya yang namanya startup, ataupun ahli-ahli teknologi yang masuk ke dalam ekosistem BUMN. Ini yang kita lakukan. Sama, kemarin kita peluncuran ekosistem pariwisata. Apa sih yang kita pengenin? Ya, misalnya, ketika kita sudah mengintegrasikan ekosistem pariwisata yang Mbak Nana juga tahu sendiri, dari 100% industri turis ini, 72% itu kan local tourism. Ya, di mana 28% baru
turis asing. Lokal turis itu 1.400 triliun. Nah, bedanya turis kita dan turis asing, biasanya turis asing itu datang ke sebuah negara sudah punya travel plan, udah rencana. Turis Indonesia enggak, kadang-kadang datang ke Bandung kita bingung kemana. Nah, ini yang sekarang kita dorong, kenapa kita juga merekrut Mbak Maya sebagai, nggak tanggung-tanggung, CEO Densu loh, itu perusahaan agensi terbesar di dunia dan terbesar di Indonesia, yang sekarang Mbak Maya kita tugasin bersama itu Doni Oskaria, Mas Doni, untuk bisa nggak kita membangun ekosistem pariwisata ini, supaya misalnya ketika kita beli hotel, booking hotel di Mandalika, oh itu keluar dari hotel Mandalika pas kita mau ini ada pop-up 10 destinasi makanan terenak di daerah hotel itu. Nah ini kan kembali ekosistem. Nah ini yang kita harapkan, kenapa nanti 6 bulan lagi kita rencanakan juga ada yang namanya BUMN Day untuk startup. Jadi kita coba bagaimana ekosistem yang ada di BUMN ini atau di dalam BUMN-nya juga harus bekerja sama dengan para startup dan anak-anak muda yang kita harapkan. Ini terlepas dari Merah Putih Fund, beda lagi. Kalau Merah Putih Fund itu kan udah jelas. Kita menginvestasi kepada startup yang foundernya orang Indonesia, beroperasi di Indonesia, artinya bayar pajak, meng-hire pegawai di Indonesia, kantornya bisa dilihat gitu, bukan kantornya malah di luar negeri, cari makannya di Indonesia. Dan dia harus punya komit juga membesarkan dengan go public di Indonesia. Nah ini yang kita coba lakukan. Jadi ya kenapa ya sejak awal ya challenge-nya tidak mudah, tapi momentumnya ada, kita harus ambil. Iya, iya. Mas Erik tadi bilang ekosistem menangan, ekosistem kalahan. Ekosistem kalahan tuh maksudnya apa sih, Mas Erik? Ada gitu ekosistem kalahan? Maksudnya tuh yang... Lah, sekarang contoh aja, game. Semua game kita game asing. Memakai infrastruktur yang diinvest pemerintah loh. Ya, bagaimana Bapak Presiden, ya Pak Jokowi meminta WiFi masuk desa. Yang invest siapa? WiFi itu. Fiber optik, tower. Kalau nggak pemerintah, Telkomsel yang invest. Berapa persen coba investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan BUMN? Nah, tetapi yang masuk game asing. Nah, ya kita nggak anti asing. Justru sekarang kita mendorong bagaimana anak muda Indonesia bisa membuat gamenya sendiri. Apakah nanti kita biayain ataupun kita diinvest. Nah, tapi yang paling penting tadi anak muda Indonesia juga mesti berani pakai game kita gitu, yang kita develop sendiri. Bahkan pertandingan-pertandingan e-sport sendiri sekarang kalau boleh ya sebagian mesti pakai game Indonesia, nggak boleh pakai game asing terus gitu loh. Nah ini ekosistem. Itu yang kemudian. Kalau nggak kalahan. Iya. Itu kalahan tuh itu ya, jadi cuma bisa jadi konsumen terus, cuma bisa nunggu atau tapi nggak bisa memproduksi. Nah sebetulnya itu juga yang mau kita dorong kan Mas Erik lewat berbagai rangkaian kegiatan mempercepat atau mengakselerasi generasi digital. Di tengahnya tadi itu ada Merah Putih Fund untuk yang soon to be unicorn. Tapi kalau kita bicara nih soal yang lagi nonton live kita sore ini nih, kesempatan buat mereka ya dengan cara mempersiapkan diri lewat berbagai digital platform yang ada untuk nambah skill, untuk nambah temen, untuk membuka mindset, dan juga untuk dapat ide baru. Itu sebetulnya yang mau kita lakukan. Jadi arah besarnya nih, yang besarnya itu lewat Indonesia Digital Tribe, memulai langkah barunya seperti itu tahun baru ini teman-teman, dengan cara daftar, dengan cara ikutan, dengan cara membuka peluang untuk bisa melihat apa nih kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan sama-sama, dan juga dengan cara mengeluarkan ide. Biasanya tuh kalau orang terbiasa dengan hal-hal baru, orang kalau terbiasa mengamati sekelilingnya, melihat ada persoalan, kemudian berusaha mencari solusi dengan mengeluarkan ide. Nah, kita mau menantang nih teman-teman anak-anak muda. Solusi di keseharian, solusi di hal-hal yang mungkin terlihat sederhana,
Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya pendekatan teknologi akan bisa membantu menyelesaikan berbagai permasalahan atau tantangan yang ada. Dan di Indonesia Digital Tribe ini salah satunya itu, akan menantang teman-teman untuk memetakan persoalan yang ada, dan bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan dengan pendekatan digital atau pendekatan teknologi. Jadi aku mau ngingetin lagi sekali lagi teman-teman, untuk daftar di Indonesia Digital Tribe, masih ada waktu 2 hari sampai tanggal 19 Januari nih, terbuka untuk semua di seluruh Indonesia, cuma ada batasan usia 15 sampai 35 tahun. Dan sekarang kalau aku sekali lagi aku akan sampaikan yang daftar udah 14.000, tapi memang perempuannya masih lebih sedikit dibanding laki-lakinya, Mas Erik. Ini kalau aku lihat yang daftar, boleh minta detail terakhir nggak? Kalau nggak salah yang daftar perempuannya itu 70% yang daftar laki-laki, kalau nggak salah perempuannya yang daftar 30 atau 40% ya. Jadi aku mau mendorong nih lebih banyak lagi teman-teman perempuan, adik-adik perempuan sayang, untuk ayo daftar, jangan sampai kita cuma jadi penonton kalau bicara soal teknologi. Berapa nih? 15.000. Oke, yang daftar sekarang udah hampir 15.000, Mas Erik. Perempuannya iya cuma 30%, laki-lakinya lebih dominan nih. Padahal kita lebih banyak lagi perlu perempuan di bidang teknologi, terutama kalau aku perhatiin Mas Erik kan BUMN juga. Iya nggak sih Mas? Aku perhatiin BUMN kan juga selalu ngasih porsi lebih terhadap perempuan ya, kalau aku lihat ya. Ya, kita concern sama kesetaraan gender. Tahun ini kita sudah berhasil 15% kepemimpinan perempuan di BUMN tercapai. Kita lihat Dirut Pertamina perempuan, Wakil Dirut Bank Mandiri perempuan, Wakil Dirut Bank BNI perempuan. Banyak perempuan-perempuan sekarang. Jadi kita akan dorong terus, mudah-mudahan 2023 ya kalau bisa 25%, cium tangan. 25%. Nyambung ke situ teman-teman, ayo dong teman-teman cewek pada daftar dong Indonesia Digital Tribe. Nanti semua proses pembelajarannya akan dilakukan secara online. Jadi kalau aku boleh sampaikan juga informasinya ya Mas Erik, pendaftaran sekali lagi teman-teman sampai 19 Januari, dan nanti 24 Januari sampai 5 Februari kita akan ada mentorship program. Digital Mindset Mentorship Program. Head mentornya ada 3, jeng yang pakai baju biru tuh, Mas Erick Thohir yang tadi menjanjikan hadiah pulsa. Pulsa elektronik, jangan lupa untuk ninggalin komen jawaban di akun IG-nya Mas Erik. Kira-kira tebakan di mana aku berada saat ini. Kemudian mentor satunya lagi Mas Nadiem Makarim, yang sayang banget gak bisa join di live IG kita sekarang, tapi mudah-mudahan nanti akan ada waktu untuk nanti join live IG juga. Dan kemudian mentor yang satunya lagi aku. Jadi dari tanggal 24 Januari sampai 5 Februari, teman-teman, kita akan ada pelatihan untuk 15.000 anak yang mendaftar. Pelatihan mindset, cara pitching ide, bagaimana cara kita meluncurkan produk, bagaimana kita validasi bisnis. Kemudian juga akan ada pelatihan yang sifatnya lebih teknikal. Jadi misalnya pengenalan, pendalaman programming, analytics, ada juga pelatihan yang sifatnya bisnis. Bagaimana kita content marketing, bagaimana kita business analysis, bagaimana kita design thinking, dan semuanya gratis, terbuka untuk semua, karena sekali lagi ini bagian dari komitmen kita sama-sama untuk membuka peluang lebih banyak lagi kepada anak muda Indonesia, menambah skill di bidang teknologi dan juga digital mindset. Jadi sekali lagi, please segera daftar, ini kesempatan yang harusnya nggak disia-siakan, tahun baru, awalan baru untuk kita sama-sama memulai petualangan yang baru, dan rasanya yang paling pas adalah menambah informasi dan skill lewat Indonesia Digital Tribe. Itu 24 Januari sampai 5 Februari, dan kemudian nanti ada hackathon, ini akan ada perlombaan. Jadi sekali lagi, setelah teman-teman dibekali nih dengan digital mindset dan digital teknis skillnya, akan ada perlombaan beradu ide. Ide apa yang kira-kira kamu punya untuk menyelesaikan persoalan di sekeliling? Sekali lagi yang masukin ide juga udah banyak banget. Ada ide soal gimana caranya bisa healing, ada tuh Mas ide gimana caranya bisa liburan, dengan aman, nyaman, dan murah. Ada yang keluarin ide itu. Ada yang keluarin, sekali lagi tadi aku bilang, ide untuk ibu nyusuin. Ada yang keluarin gimana caranya kita bisa belanja online dengan lebih murah. Dan tadi aku lihat nih banyak yang komen-komen soal PSSI. Banyak yang komen-komen soal olahraga. Siapa tahu kamu punya ide gimana caranya bikin komunitas olahraga yang bisa juga berdaya, gimana caranya bikin tim basket atau tim bola. Mas Erik pasti punya banyak ide. Jadi jangan menutup punya ini memastikan bahwa wasit itu tidak curang. Nah, itu.
Itu pasti idenya menarik tuh. Gimana caranya wasit nggak curang gitu ya? Pakai Ya, kalau kita belum pakai bisa pakai sistem VAR atau siapa tahu ada ide pakai sistem yang lain. Jadi jangan hmm, membatasi diri pada jangan merasa nggak ada ide yang terlalu kecil. Menurutku semua ide itu menarik asal bisa dieksekusi. Jadi ayo lontarkan ide di Indonesia Digital Tribe ini karena nanti ide yang terbaik juga akan dapat kesempatan hadiah. Akan ada showcase day di bulan Maret nanti teman-teman, produk inovasi digital yang udah kalian luncurkan idenya akan dapat kesempatan untuk menang 300 juta dan juga kesempatan berkarir di BUMN. Kesempatan berkarir di BUMN terhadap teman-teman yang memang punya ide-ide cemerlang dan juga punya kemauan untuk mau terus beradaptasi dan belajar. Mas Erik, setuju. gitu. Setuju ya? Setuju. Jadi kesempatan masih terbuka lebar sekali lagi teman-teman sampai 19 Januari 2 hari untuk kita uh, mendaftar di rangkaian kegiatan Indonesia Digital Tribe. Mas Erik, soal tadi ide, kita kan memang membuka idenya itu di 8 bagian, Mas. Edukasi, perikanan, kesehatan, e-commerce, agriculture, fintech, logistik, dan kemudian socialpreneur. Kita tahu BUMN kan ini ranahnya ada di mana-mana. Hampir semua ranah yang tadi aku sebutkan tuh ada di BUMN. Cuma kalau yang jadi prioritas saat ini, Mas Erik, yang menurut Mas Erik paling penting kalau teman-teman mau dikasih kesempatan untuk beradu ide nih, butuh ide di bidang apa, Mas? Satu, tentu kesehatan. Hmm, Kedua, yang ada hubungan dengan line of production. Mungkin di situ bisa hmm, yang namanya agriculture atau perikanan. Nah, ini hmm. penting karena kan tentu era daripada lumbung pangan ini kita nggak boleh sia-siakan. Dan ingat, Indonesia itu penduduknya 270 juta. Nah, ini sangat-sangat urgent kalau kita tidak punya strategi besar mengenai pangan nasional. Apalagi kalau kita Oke. lihat agriculture ini kan sekarang berubah. Yang dulu istilahnya membanjirin pohon dengan air atau tanaman dengan air, tetapi kan sekarang sudah ada yang namanya sistem tetes. Nah, seperti ini kan bahkan udah ada yang namanya teknologi bagaimana misalnya buah tertentu harus dari suhu berapa, tetapi karena Indonesia panas, nah dia punya teknologi lain supaya ya buahnya tetap berkembang di suhu yang panas seperti ini. Nah, itu food Oke. menjadi penting. Jadi satu kesehatan, kedua food. Yang ketiga ya gimana ya, karena nih orang media sama entertainment tetap pengen yang namanya digital company. Bahwa Oke. ya konten lokal, game lokal. Nah, nanti kita masukkan ke kategori yang cocok lah di dalam 8 kategori itu. Kan tetap itu masih bisa menjadi bagian. Gitu. Sayang kita Oke. nggak bicara Dan olahraga. Tahun depan kita mesti buat yang olahraga. gitu ya. Iya sih, pasti banyak banget. Tapi sebetulnya mungkin nggak harus masuk spesifik ke ide olahraganya ya. Tapi masuk ke Jadi sesuatu kemana? yang kemudian juga bisa bermanfaat di tempat olahraga gitu. Oke. Ya Ya coba. nggak sih, Toh Mas program Ari? ini kan bukan tahun ini. Kan nanti tahunan. Bismillah. Ya, mudah-mudahan bisa terus bergulir. Ini tahun Harus. awal pertama, mudah-mudahan nanti kemudian bisa terus bergulir ke tahun-tahun berikutnya. Karena sekali lagi tantangannya nggak, dunia tuh nggak pernah konstan, tantangannya nggak pernah habis. Jadi solusi yang diperlukan juga tentu semakin semakin variatif, semakin beragam gitu. Dan anak-anak muda kita tuh banyak banget, jadi yang belum dapat kesempatan untuk bisa ikut sekarang, mudah-mudahan tahun depan dan tahun berikutnya juga bisa punya kesempatan itu. Tapi yang jelas masih ada 2 hari lagi untuk daftar supaya kalian bisa dapat pelatihan digital mindset dan digital skill teman-teman, gratis di seluruh Indonesia, yang yang kalian nggak perlu, bahkan nggak perlu keluar dari kamar, karena semua pelatihannya akan dilakukan secara online. Di ending nanti pada saat showcase mudah-mudahan kita bisa bikin satu pertemuan yang offline yang akan menampilkan ide-ide yang memang sudah terpilih lewat program kurasi selama 3 bulan ini. Itu baru nanti kita akan offline supaya kita mudah-mudahan bisa ketemu langsung sama head mentor, sama Mas Erik, sama Mas Nadiem, dan juga sama saya dari narasi. Jadi itu mungkin itu Mas Erik, apalagi ya yang perlu kita ingetin ke teman-teman nih soal pentingnya beradaptasi, pentingnya untuk terus menambah skill, memperluas wawasan, pentingnya untuk memanfaatkan peluang belajar, pentingnya untuk terus selalu mau membuka diri. Apalagi yang perlu kita ingetin ke teman-teman ya Mas Erik? Saya rasa cukup lah. Tinggal kembali yang seperti Mbak Nana bilang, ayo benar-benar ini kesempatan dengan event yang dilakukan dengan 2 menteri dan narasi ini dan diluncurkan oleh Bapak Presiden juga. Dan kalau kita Ya. lihat momentumnya ini luar biasa, Indonesia. Nah, jangan sampai tadi
apa yang kita sudah buat hari ini kesempatannya diambil orang lain lagi. Ini yang memang kenapa ketika saya, Mbak Nana, duduk, saya concern tidak hanya tadi menciptakan pengusaha baru, tetapi juga bagaimana ini juga merupakan job creation, si pengusaha itu juga punya keberpihakan dengan yang namanya tenaga lokal ini, tenaga yang kita akan Ya, bangun. Plus juga menjadi ekosistem sebuah korporasi yang bisa juga menanggungi banyak pihak dan menjadi ekosistem bersama. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu loh. Dan ini kesempatan yang saya rasa yang ayo manfaatkan, dan sekali lagi jangan sampailah kesempatan ini justru akhirnya kita menyalahkan diri sendiri atau malah nyinyir. Kok kita tidak hadir? Kok kita tidak memberi kesempatan? Padahal kembali, kita semua harus introspeksi diri. Kesempatan itu sudah ada, kita mau nggak mengambil kesempatan itu? Dan ini momentumnya luar biasa buat Indonesia. amin. Mudah-mudahan bisa banyak digital talent yang lahir lewat program Indonesia Digital Tribe ini dan bukan hanya lahir tapi betul-betul bisa berkontribusi. Amin. Thank you Amin. banget Mas Erik Thank waktunya. you. Thank you kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Aku tahu masih sibuk banget seharian ini, masih lanjut yang lain. Jadi insya Allah kita ketemu di mentorship IDT yang berikutnya ya Mas. Ya, siap. Terima Thank kasih ya. you. Thank you Mas Erik. Terima Assalamualaikum. kasih Terima semua kasih teman-teman. yang mengikut. Terima kasih. Tetap semangat. Tetap semangat. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.